Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai integral tak tentu. Integral merupakan bentuk operasi matematika yang menjadi kebalikan atau inverse dari operasi turunan. Jadi operasi turunan kebalikannya adalah integral, sedangkan integral adalah kebalikannya turunan. Nah, serta merupakan limit dari jumlah maupun suatu luas daerah. Nah, integral aljabar tak tentu ini memiliki rumus integral AX pangkat N dx. Nah, ini sama dengan A per N plus 1 dikalikan X pangkat N plus 1 plus C. Nah, pengembangan rumus integral aljabar tak tentu ini, misalnya A-nya ini atau X-nya ini berkembang menjadi suatu fungsi ya teman-teman. Jadi misal integral AX plus B pangkat N dx. Nah, ini kan berarti sama dengan A per N plus 1 dikalikan AX plus B pangkat N plus 1. Nah, sekarang contoh sederhananya adalah integral dari 2x pangkat 3 dx itu sama dengan 2 per 3 plus 1 dikalikan 3 pangkat dikalikan X pangkat 3 plus 1 plus C. Nah, ini teman-teman jangan lupa ya, ketika integralnya tak tentu, ini kita harus menambahkan C. Karena nggak ada batasnya gitu teman-teman di integralnya. Jadi ini sama dengan setengah kalikan X pangkat 4 plus C. Nah, integral fungsi trigonometri tak tentu. Integral juga dapat dioperasikan pada fungsi trigonometri. Konsep integral trigonometri dapat juga menggunakan kebalikan dari turunan fungsi trigonometri. Integral fungsi trigonometri adalah sebagai berikut. Nah, ini ada fungsi Y, yaitu fx-nya, turunannya adalah dy per dx atau f aksen x, integral dari fx. Nah, di sini kita lihat ketika y-nya adalah sin x, turunannya adalah cos x. Nah, integral dari cos x adalah sin x. Jadi ini kembali lagi ya teman-teman. Jadi integral dari cos adalah sin x. Oke, sekarang yang y sama dengan cos x, turunannya adalah negatif sin x. Nah, ketika sin x-nya itu diintegralkan, itu menghasilkan negatif cos x. Oke, yang ketiga ada tan x. Turunan dari tan x adalah secant kuadrat x. Ketika integral dari secant kuadrat x adalah tan x. Nah, untuk kotan x adalah turunannya negatif kosekant kuadrat x. Sedangkan integral dari kosekant kuadrat x adalah negatif kotan x. Oke, sekarang ada secant x. Turunannya adalah tan x dikalikan secant x. Lalu integral dari tan x dikalikan secant x merupakan secant x. Untuk kosekant x, turunannya adalah negatif kotan x dikalikan kosekant x. Lalu integral dari kotan x dikalikan kosekant x dx sama dengan negatif kosekant x. Nah, di sini terdapat beberapa sifat integral. Antara lain, ketika integral konstanta dikalikan fungsi fx dx, maka hasilnya adalah konstanta tersebut dikalikan dengan integral fx. Nah, untuk integral dari fx ditambah gx, itu kita integralkan satu-satu kemudian dijumlahkan. Jadi integral fx dx ditambah dengan integral gx. Begitu pula dengan negatifnya, pengurangannya. Jadi integral fx dx dikurangi dengan integral gx dx. Nah, untuk menentukan persamaan kurva, di sini jika y sama dengan fx, gradien garis lingkung kurva pada sembarang titik pada kurva, yaitu y aksen sama dengan f aksen x, sehingga apabila gradien garis lingkung telah diketahui, maka persamaan kurva dapat ditentukan melalui ini, persamaan ini y sama dengan integral f aksen x dx.
soal sama dengan fx plus c. Kemudian ketika titik yang dilewati kurva telah diketahui, maka nilai c dapat ditentukan. Nah, untuk menentukan persamaan kurva, kita coba contoh berikut. Jadi diketahui turunan Y sama dengan Fx adalah F aksen X. Nah, turunannya itu sudah diketahui, yaitu 2x plus 3. Nah, jika kurva Y sama dengan Fx melewati titik 1,5, maka tentukan kurva tersebut. Nah, yang melewati titik 1,5 adalah Fx-nya. Nah, kita diketahui kalau F aksen X ini sama dengan 2x plus 3. Jadi kita harus menentukan Fx-nya ini berapa sih, gitu kan ya. Nah, ketika turunan pertama dari Fx adalah 2x plus 3, kita mendapatkan Fx-nya adalah dari integral turunan. Jadi integral dari 2x plus 3 dx itu sama dengan x kuadrat plus 3x, nah plus c. Nah, di sini kita mencari nilai c itu berapa gitu. Dari mana? Dari titik yang dilewati kurva tersebut. Nah, di sini titiknya adalah 1,5. Jadi F1 sama dengan 5. Oke, F1 sama dengan 5. Berarti 5 sama dengan 1 kuadrat ditambah 3 kalikan 1 ditambah C. Nah, di sini C dihasilkan dari 5 dikurangi 4, yaitu sama dengan 1. Sehingga persamaan kurvanya adalah Fx sama dengan X kuadrat plus 3X plus 1. Nah, sekarang kita lanjut ke integral substitusi aljabar. Teknik integral substitusi dan parsial merupakan materi lanjutan dari integral tak tentu. Nah, pada teknik substitusi ini, bentuk persamaan umumnya adalah sebagai berikut. Nah, jika ada integral fx dx, itu berarti sama dengan k dikalikan integral gx pangkat n kalikan g pangkat i x dx. Oke, di mana U sama dengan GX dan DU per DX sama dengan G aksen X. Oke, DX. Nah, contohnya sebagai berikut nih. Integral dari X pangkat 4 plus 3 kuadrat dikalikan X pangkat 3. Nah, U-nya adalah X pangkat 4 plus 3. Nah, kita menentukan U ini, teman-teman dapat lihat nih dari sini kira-kira fungsi yang sulit untuk diintegralkan tuh yang mana? Yang ini kan ya. Soalnya di dalam fungsi itu udah ada pangkatnya, lalu dipangkatin lagi gitu kan. Jadi yang kita misalkan adalah fungsi di dalam pangkat itu. Jadi U sama dengan X pangkat 4 plus 3, DU-nya sama dengan 4X pangkat 3, DX. Nah, kriteria lain selain yang paling sulit itu adalah kita lihat fungsi selain dari fungsi yang rumit itu. Jadi ini kan ada X pangkat 3. Nah, kita cari variabel yang kira-kira ketika diturunkan itu bisa dicoret dengan X pangkat 3. Nah, X pangkat 4 plus 3 ini kan turunannya 4X pangkat 3 dx. Nah, nantinya X pangkat 3 ini bisa dihilangkan gitu ya. Nah, jadi sehingga X pangkat 3 dx sama dengan 1/4 du. Nah, makanya integral dari X pangkat 4 plus 3 kuadrat X pangkat 3 dx adalah sama dengan integral U kuadrat dikalikan 1/4 du, yaitu 1/12 U pangkat 3 ditambah dengan C. Nah, U-nya ini ketika kita memisahkan, kita kembalikan lagi teman-teman. Tadi kan U-nya adalah X pangkat 4 plus 3 nih. Nah, jadi hasilnya adalah 1/12 dikalikan X pangkat 4 plus 3 pangkat 3 ditambah dengan C. Nah, sekarang kita lanjut ke integral substitusi fungsi trigonometri. Nah, seperti halnya pengerjaan pada integral substitusi aljabar, pada integral substitusi fungsi trigonometri, pemisahannya dari fungsi trigonometri. Nah, di sini ada contoh nih. Misalkan integral dari 2x sin x kuadrat plus 2 dx. Oke, dari sini kita udah tahu nih, ini ada 2x nih. Kira-kira pangkat yang paling tinggi kan ini. Nah, ini itu x kuadrat plus 2x ketika diturunkan adalah 2x. Nah, ini bisa saling menghilangkan teman-teman. Jadi, pasti yang kita misalkan adalah U sama dengan x kuadrat plus 2. Nah, jadi DU sama dengan 2x dx. Nantinya berarti ini integral 2x sin x kuadrat plus 2 dx sama dengan integral
sin U. Ini dari mana? Soalnya ini integral 2x tadi kan sin U, ya kan, dikalikan tadi dx-nya adalah du per du per 2x. Maaf, du per 2x. Jadi ini kita bisa coret. Jadi tinggal integral sin U du. Nah, integral sin adalah negatif cos. Nah, jadi negatif cos U plus C. Nah, jangan lupa U-nya kita kembalikan lagi adalah x kuadrat plus 2. Jadi hasilnya adalah negatif cos x kuadrat plus 2 ditambah dengan C. Nah, sekarang kita mau membahas mengenai integral parsial aljabar. Integral parsial merupakan teknik untuk membuat integral dengan cara parsial. Teknik ini dilakukan dengan cara pemisalan karena komponen yang diintegralkan memuat variabel yang sama namun berbeda fungsi. Nah, bentuk umum dari integral parsial adalah sebagai berikut. Jadi ketika ada integral fx gx dx, nah maka sama dengan integral u dv atau sama dengan uv dikurangi dengan integral v du. Nah kalau yang tadi kan kita coba kita lihat lagi ya teman-teman. Ini kan fungsinya adalah 2x, terus di sini x kuadrat. Jadi fungsi dari variabelnya itu pangkatnya beda. Ini kan pangkat 2, ini pangkat 1. Jadi dia kemungkinan adalah substitusi. Sedangkan di sini ini ketika dia sama, itu kemungkinan adalah integral parsial, gitu. Jadi di sini kita lanjutkan lagi, di mana U-nya adalah fx, du adalah fx dx, dan dv adalah gx dx, dan v-nya adalah integral dari gx dx. Nah, jika fx berbentuk polinom dengan derajat lebih dari sama dengan 1, maka bisa diselesaikan dengan cara seperti pada skema ini. Jadi fx f aksen x, turunan kedua fx sampai ke 0, diturunkan terus ya teman-teman. Nah, di samping itu kita yang gx ini kita integralkan terus. Nah, ini ada positif, negatif, selalu berganti tanda. Maka bentuk integralnya adalah fx dikalikan g1 dikurangi f aksen x dikalikan g2, nah, ditambah gitu kan f aksen x dikalikan g3 dan seterusnya. Jadi plus minus seperti itu. Ketika polinomnya adalah derajatnya ini lebih dari sama dengan 1. Oke, nah sekarang kita lanjut ke seperti halnya pada integral pada aljabar. Nah, untuk integral fungsi trigonometri, pemisalan U, nah ini kita bahas integral parsial untuk fungsi trigonometri. Jadi pemisalan U ini tidak dimisalkan dari fungsi trigonometri, karena fungsi trigonometri bisa terus-menerus diintegralkan, ya kan? Misalnya integral dari sin adalah negatif cos, integral dari negatif cos adalah negatif sin. Integral dari negatif sin adalah cos. Jadi tetap kosin, kosin, kosin. Nah, jadi ini tidak bisa dimisalkan karena fungsi trigonometri itu tadi bisa terus-menerus diintegralkan menjadi fungsi trigonometri. Nah, untuk lebih memahami, kita coba contoh berikut. Tentukan hasil dari integral x sin x dx. Nah, yang pertama kita misalkan U sama dengan x. Tadi kita diperingatkan ya teman-teman kalau misal fungsi trigonometri ini tidak bisa dimisalkan dengan U. Oke. Jadi kita misalkan U sama dengan x, berarti du sama dengan 1 kalikan dx, dv sama dengan sin x, artinya ketika kita mengintegralkan keduanya, ini v sama dengan integral sin x dx. Nah, integralnya dari sin x adalah negatif cos x. Nah, berarti kita dapatkan adalah UV dikurangi integral V du. U-nya tadi adalah x, V-nya adalah ini ya teman-teman negatif cos x, dikurangi integral dari V-nya negatif cos x dx sama dengan negatif x cos x ditambah dengan sin x plus c. Oke, kita lanjut ke integral parsial fungsi trigonometri, kelanjutan dari yang tadi. Misalkan ini ada tentukan hasil dari integral x sin x, ini memakai cara yang kedua, pakai skema tadi ya teman-teman. Jadi x-nya adalah x. Oke, jadi ini adalah 1, kita turunkan ya ini. Yang
yang kolom 1 kita turunkan, sedangkan yang kolom kanan kita integralkan. Nah, X kita turunkan jadi 1, 1 diturunkan jadi 0. Oke. Habis itu sin X diintegralkan jadi negatif cos X. Negatif cos X diintegralkan jadi negatif sin X. Negatif sin X diintegralkan jadi cos X. Nah, lalu di sini kita dapatkan negatif X cos X ditambah dengan sin X ditambah dengan C. Ini ya teman-teman. Jadi X cos X ini sama ini. Ini sama ini, lalu ini sama ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal SMSTS tahun 2010 nomor 58. Nah, di sini fx sama dengan integral dari x kuadrat dikalikan e pangkat negatif 2x dx. Nah, lalu jika f0 sama dengan 3/4, maka fx berapa? Nah, ini teman-teman bisa pakai skema ya, karena tadi ketika derajatnya itu lebih dari sama dengan 1, kita bisa pakai skema. Nah, yang kolom kiri adalah x kuadrat, yang kolom kanan adalah e pangkat negatif 2x. Nah, di sini yang bagian kiri kita turunkan, yang bagian kanan kita integralkan. Oke, jadi x kuadrat diturunkan adalah 2x, kita turunkan lagi adalah 2, kita turunkan adalah 0. Sedangkan e pangkat negatif 2x, kita integralkan adalah negatif setengah e pangkat negatif 2x. Kita integralkan lagi adalah 1/4 e pangkat negatif 2x, kita integralkan lagi adalah negatif 1/8 e pangkat negatif 2x. Lalu terakhir, negatif 1/16 e pangkat negatif 2x. Oke. Berarti kita dapat ini nih, negatif x kuadrat per 2 ya, dikalikan e pangkat negatif 2x sampai ini, negatif 4 e pangkat negatif 2x plus c. Nah, di sini diketahui kalau f0 itu sama dengan 3/4. Nah, ini untuk menghitung c-nya nih teman-teman. Jadi f0 ini sama dengan 3/4. Jadi kita masukkan negatif 1/4 dikalikan 1 ditambah dengan C sama dengan 3/4. Kita dapat C-nya sama dengan 1. Berarti untuk integral dari X kuadrat E pangkat negatif 2X dx itu sama dengan nih, negatif setengah X kuadrat E pangkat negatif 2X dikurangi setengah X kalikan E pangkat negatif 2X dikurangi 1/4 E pangkat negatif 2X plus 1. Oke, kita lanjut ke soal tahun 2017 nomor 39. Nah, di sini ada integral 7x dikalikan 3 dikurangi x pangkat 5 dx. Nah, ini kita ini kan rumit ya teman-teman, yang bagian ini. Makanya kita pakai integral, parsial boleh, substitusi juga boleh. Nah, di sini kita, ini kenapa kok nggak pakai parsial? Maaf, kenapa kok nggak pakai substitusi? Karena kalau misal 3 dikurangi X kita turunkan, ini kan menghasilkan negatif 1. Nah, ini tidak saling menghilangkan dengan ini nih. Jadi, kita menggunakan integral parsial. U sama dengan X, du per dx sama dengan 1, V sama dengan integral dari negatif 3 dikurangi X pangkat 5 dx. Dengan negatif 3 dikurangi X pangkat 6 per 6 plus C. Nah, kita dapat integral 7x3 dikurangi X pangkat 5 dx ini sama dengan UV dikurangi integral V du. Jadi sama dengan 7 kalikan X dikalikan 3 min X pangkat 6 per 6 dikurangi integral dari negatif 3 dikurangi X pangkat 6 per 6 dx. Sama dengan 7/6x dikalikan 3 dikurangi x pangkat 6 dikurangi 1/6 kalikan 3 dikurangi x pangkat 7 plus c. Oke, sekarang kita coba nomor 40. Nah, di sini ada integral
2x dikurangi 4 dikalikan akar pangkat 3 nih. Nah, 6 plus 4x dikurangi x kuadrat pangkat 5. Nah, di sini kita coba lihat nih teman-teman. Ini kan ada 2x nih. Di sini ada x kuadrat. Nah, ini juga 4x, di sini 4. Nah, kita coba. Untuk turunan dari 6 plus 4x dikurangi x kuadrat ini kan sama dengan 2 dikurangi 2x nih. Nah, berarti 2, 1 dikurangi x. Nah, kita lihat di sini. Oh, maaf, di sini 4 ya, teman-teman. Oke, di sini 2 dikurangi x. Oke, nah kita lihat di sini. 2x dikurangi 2. Nah, ini kita bisa ubah negatif 2. X dikurangi 2. Nah, ini kan bisa saling menghilangkan nih. Antara ini sama ini ya. Jadi kita pakai metode substitusi agar lebih mudah. Nah, di sini berarti kita misalkan U sama dengan 6 plus 4x dikurangi x kuadrat. Tadi DU-nya kita dapat ini ya, negatif 2x min 4 atau bisa negatif 2x dikurangi 2. Nah, ini integral ini berarti integral 2x min 4 dikalikan U pangkat 5/3, ya kan? Kita tadi kan ini nih, kita misalin U-nya ini, sedangkan ini kita bisa pangkatin 5/3. Kita ubah pangkatnya menjadi pangkat pecahan, gitu ya. U pangkat 5/3 dikalikan DU per negatif 2x min 4. Ini bisa saling menghilangkan. Jadi sama dengan negatif integral U pangkat 5/3 DU. Sama dengan negatif 3/8 U pangkat 8/3. Nah, U-nya kita kembalikan lagi ke bentuk awal, yaitu 6 plus 4x dikurangi x kuadrat. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.